Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alika Putri dari kelas 4C dengan NIM 4012211003 dengan mata kuliah Sosiologi Hukum. Di sini saya akan menjelaskan daripada tugas yang telah diberikan, yaitu tentang kasus 4 waria ditangkap polisi dikarenakan berjoget tidak senonoh di media sosial. Berita itu dikabarkan pada Selasa 19 Januari 2021, yang dimana ada 3 orang termasuk 1 orang yang merekam, yaitu ditangkap polisi lantaran aksi tersebut dinilai memperagakan adegan yang tidak senonoh. Lalu polisi menangkap 4 pria pada Selasa tengah malam. Mereka diamankan di rumah satu pelaku ketika hendak keluar rumah. Dan berita itu memang terlihat di TikTok perempuan, tetapi mereka bukan perempuan, melainkan waria atau lelaki menyerupai wanita. Dan juga menurut Adi Putra, mereka mengamankan waria tersebut karena aksinya itu menuai kecemasan dari beberapa pihak dan dapat meresahkan mereka. Dan juga selain itu, aksi tersebut bertentangan dengan adat budaya yang ada di Bangka Belitung. Bahkan jagat sosial media dibuat heboh dengan aksi viral para warga tersebut. Dan juga polisi telah melakukan penyelidikan melalui patroli cyber, dan mereka berhasil menemukan jejak digital dari video waria yang tersebar berikut. Dan juga mereka berhasil mengamankan 4 waria itu dilakukan karena tokoh masyarakat seperti DPRD, wali kota, dan warga merasa resah dengan adegan yang dilakukan tidak senonoh itu, yang dilakukan di mana di titik 0 Pulau Bangka. Dan juga pada saat investigasi, polisi juga meminta petunjuk kepada pimpinan wali kota Pangkal Pinang atas tindakan apa yang akan diambil. Dan juga saat itu mereka masih mengedepankan kearifan lokal dan penegakan hukum adalah langkah terakhir yang akan diberikan. Dan juga pada saat itu 4 orang waria tersebut dipersilakan untuk kembali ke rumah dan diberi pengarahan lebih dulu agar tidak mengulangi aksi serupa. Dan selanjutnya itu di dalam video yang berdurasi 12 detik tersebut, 3 orang asik terlihat berjoget di tugu titik 0 tersebut. Dari detik awal mereka berjoget hingga berjalan normal, namun terdapat dalam penghujung rekaman salah satu di antara mereka tiba-tiba berlari ke depan sembari memperagakan adegan yang tidak senonoh. Hal itu membuat media sosial merasa gempar pada saat itu, apalagi bagi masyarakat yang berdomisili di Bangka Belitung. Mereka merasa tidak pantas akan hal itu yang terjadi. Kejadian pada saat itu sempat sangat menggemparkan masyarakat Bangka Belitung, yang dimana mereka akan merasa terganggu dan akan merasa resah, apalagi terhadap anak-anak mereka, yang dimana nanti takutnya anak-anak mereka itu bisa tercemar atau terbawa arus dari para waria tersebut. Dan juga selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang ada di dalam penjelasan tugas dari Bapak tersebut, yaitu yang dimana di dalam kasus itu apakah keberadaan waria bisa diberikan kepastian hukum dengan melihat pengaruh perubahan sosial terhadap kepastian hukum. Baik, di sini saya akan menjawab, yaitu secara garis besar
Seperti yang kita tahu kalau hukum itu sangat susah untuk mengikuti perubahan sosial, karena untuk merubah hukum itu sangat sulit. Hukum itu sulit untuk dirubah dikarenakan ada beberapa alasan yang berkaitan dengan stabilitas, keadilan, dan proses demokrasi dan kompleksitas masyarakat. Dan berikut beberapa alasan utama kenapa hukum itu sulit untuk diubah. Yang pertama yaitu stabilitas dan kepastian hukum, yang dimana hukum memberikan kerangka kerja yang stabil bagi masyarakat dan ekonomi. Perubahan yang terlalu sering untuk mudah dapat mengakibatkan ketidakpastian yang merusak stabilitas sosial dan ekonomi. Yang kedua ada yaitu proses demokratis, yang dimana dalam banyak negara perubahan hukum memerlukan persetujuan dari berbagai lembaga pemerintah seperti parlemen atau kongres. Proses ini melibatkan diskusi, debat, dan persetujuan yang membutuhkan waktu dan kesepakatan. Jadi bisa disimpulkan bahwa untuk mengubah hukum tersebut tidak mudah karena ada banyaknya beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Yang ketiga yaitu kepentingan yang beragam. Hukum seringkali melibatkan banyak kepentingan yang berbeda di dalam masyarakat. Perubahan hukum dapat mempengaruhi berbagai kelompok dengan cara yang berbeda, sehingga sulit untuk mencapai konsensus. Dan juga ada prinsip kehati-hatian, yang dimana pembuat undang-undang seringkali berhati-hati dalam membuat perubahan besar untuk menghindari konsekuensi yang tidak diinginkan. Yang selanjutnya itu ada konsistensi dengan prinsip hukum dan hak asasi, yang dimana yaitu perubahan hukum harus konsisten dengan konstitusi dan prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia. Yang terakhir yaitu ada birokrasi dan prosedur formal. Proses legislatif dan birokrasi yang terlibat dalam mengubah hukum seringkali kompleks dan membutuhkan waktu yang lama. Ini termasuk tahap-tahap seperti penyusunan, diskusi publik, revisi, dan persetujuan formal. Contoh nyata yang dari proses ini bisa dilihat dari berbagai negara di mana perubahan undang-undang besar seringkali membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dirancang dan disetujui. Lalu saya akan lanjutkan yaitu tentang waria ini, yang dimana belum ada hukum atau regulasi yang mengatur tentang hal tersebut. Tetapi kalau tentang aksi dari waria yang berjoget yang tidak senonoh itu menurut saya juga salah, karena itu melanggar etika ataupun norma yang berlaku, dan juga sudah mencemarkan budaya yang sudah diterapkan oleh warga Bangka Belitung. Dan juga bahkan hukum pun mengatur tentang tindakan asusila, dan juga kalau untuk hak sebagai waria atau dirinya menjadi waria, ya hukum juga sulit untuk mengatur tentang perubahan sosial, yang dimana itu juga merupakan hak dari kepribadian mereka mau merubah dirinya seperti menjadi waria atau lain sebagainya. Dan juga dalam kasus ini penting untuk mempertimbangkan evolusi pandangan masyarakat dan perubahan dalam hukum yang terkait dengan hak asasi manusia, yang dimana pengaruh perubahan sosial dapat mempengaruhi penegakan hukum dan penafsiran terhadap perilaku yang mungkin dianggap sebagai senonoh. Dan juga pemberian kepastian hukum bagi waria dalam konteks seperti ini memerlukan penilaian yang cermat tentang norma-norma sosial, hak-hak individu, serta perlindungan terhadap diskriminasi. Baik, sekian penjelasan materi dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya Alika Putri di kelas 4C. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.